Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farsanas. Di sini saya dan rekan saya Muhammad Fikriansyah ingin mempresentasikan mata kuliah statistika dengan materi ukuran penyebaran data, kemiringan dan keruncingan. Di sini ada daftar bab. Bab 1 menjelaskan latar belakang statistika. Kemudian untuk bab 2 menjelaskan apa itu statistika. Kemudian bab 3 menjelaskan kegunaan penyebaran data. Bab 4 menjelaskan kemiringan dan keruncingan data. Untuk bab 5 ada menganalisa memakai Microsoft Excel. Latar belakang statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data, atau dengan kata lain, statistika menjadi semacam alat dalam melakukan suatu riset empiris. Dalam menganalisis data, para ilmuwan menggambarkan persepsinya tentang suatu fenomena. Deskripsi yang sudah stabil tentang suatu fenomena seringkali mampu menjelaskan suatu teori. Penggunaan statistika sudah dikenal sebelum abad 18. Pada saat itu, negara-negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, dan jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Kemudian bab 2 menjelaskan apa itu statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data singkatnya. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Kemudian, kegunaan penyebaran data. Ukuran penyebaran data digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Ukuran penyebaran data membantu penggunaan ukuran statistika. Misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Kemiringan dan keruncingan data. Kemiringan distribusi data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. 3 pola kemiringan distribusi data adalah sebagai berikut. Di samping ada 3 contoh distribusi kemiringan data. Ada distribusi simetris kemiringan 0, distribusi kemiringan kanan kemiringan positif, distribusi miring ke kiri kemiringan negatif. Pengukuran kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain memperhatikan hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. Kegunaan koefisien Pearson. Menggunakan momen ketiga. Menggunakan kotak diagram garis. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. Yang pertama ada rumus Pearson. 1 per S X bar dikurang modus, atau 3 per S X bar dikurang median. Kemudian rumus momen data berkelompok. 1 per NS sigma V mi dikurang X bar pangkat 3. Data tidak berkelompok. 1 per NS sigma XI dikurang X bar pangkat 3. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada rumus Bowley dengan rumus A pangkat 3 sama dengan Q3 plus Q1 min 2Q2 bar Q3 min Q1. Keterangannya, Q1 itu adalah kuartil pertama,
Q2 sama dengan kuartil kedua, Q3 adalah kuartil ketiga. Selanjutnya ada keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan. Yang pertama ada leptokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua ada mesokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya normal. Yang ketiga ada platekurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendata. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada diagram leptokurtis, dan diagram mesokurtis, dan diagram platekurtis. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung derajat keruncingan distribusi data. Yang pertama yaitu untuk data berkelompok A akar 4 1/ns akar 4 sigma fi buka kurung m i x bar per 4. Yang kedua ada data tidak berkelompok, yaitu A akar 4 A pangkat 4 sama dengan 1/ns akar pangkat 4 buka kurung underscore x i x per 4. Keterangannya di sini ada A pangkat 4 sama dengan derajat keruncingan, xi sama dengan nilai data ke 1, fi frekuensi kelas ke 1, mi sama dengan nilai titik tengah kelas ke 1, s yaitu simpangan baku, n yaitu banyaknya data. Di sini ada beberapa ketentuan, yaitu A4 sama dengan 3 distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. A4 lebih besar 3 distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. A4 lebih kecil 3 distribusi keruncingan data disebut platekurtis. Selanjutnya ada analisa kemiringan distribusi data atau disebut skewness. Skewness adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau mengacu dari minnya, maka disimpulkan menceng kanan atau positif. Dan jika distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kiri, maka dapat disimpulkan melenceng kiri atau negatif. Di sini ada contoh Excel. Di sini menggunakan rumus skew dari A2 sampai A12. Selanjutnya ada analisa keruncingan distribusi data, kurtosis. Kurtosis adalah derajat keruncingan suatu distribusi. Biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik. Yang lebih datar platekurtik dan distribusi normal disebut mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap mean. Di sini ada contoh gambar Excel dengan rumus kurt dari A2 sampai A12. Analisa ukuran penyebaran data statistik adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Di sini sudah ada nilai-nilainya ya. Yang pertama mean ada nilai 35,9, standar error ada 4,354, dan median ada nilai 40,5. Dan mode di sini tidak ada karena tidak diketahui nilai umumnya. Lalu ada nilai standar deviation dengan nilai 13,8. Lalu ada sample variance, ada nilainya 189,7. Kurtosis min 0,5. Skewness min 1,5. Range-nya ada 42, minimumnya ada 7, maksimumnya dengan nilai 49, sumnya dengan nilai 359, count-nya dengan nilai 11.
Di sini ada beberapa keterangan statistika deskriptif yang tadi, yaitu mean. Mean adalah aritmatika atau dikenal sebagai rata-rata, sama seperti fungsi rata-rata. Standar error, perkiraan kesalahan dalam sampel mean. Lalu ada median, nilai di tengah sama dengan fungsi median. Lalu ada mode, yaitu nilai yang paling umum. Lalu ada standar deviation, yaitu sebuah ukuran variabilitas data, sama seperti fungsi stdef. Sample variance, yaitu kuadrat dari standar deviasi, sama seperti fungsi var. Kurtosis, yaitu mengukur berat dari ekor distribusi, sama seperti fungsi kurt. Skewness, yaitu indeks apakah nilai-nilai yang di salah satu ujung distribusi sama seperti fungsi skew. Selanjutnya ada range, yaitu perbedaan antara maksimum dan minimum. Selanjutnya ada minimum, yaitu nilai terkecil, dan maksimum nilai terbesar. Lalu ada sum, yaitu jumlah dari semua nilai, sama seperti fungsi sum. Lalu ada count, yaitu jumlah total nilai, sama seperti fungsi menghitung. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.